Bertemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita ya. Setiap pagi adalah kesempatan baru bagi kita ya. Hari baru, kesempatan baru. Kesempatan untuk mengucap syukur ya, selama ada di dunia seperti yang diinginkan Tuhan. Mengingat-ingat mujizat apa saja yang pernah kita alami ya. Penyertaan Tuhan apa saja yang pernah kita alami ya. Sehingga kita selalu mengingat apa yang Tuhan telah lakukan dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan terus-menerus sampai kita meninggalkan dunia ini dan dilanjutkan kepada anak cucu kita, keturunan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, ingat itu. Kesempatan baru untuk bertobat atas segala dosa dan kesalahan di masa lalu. Satu hari yang kemarin, seminggu kemarin, 1 tahun kemarin, atau bahkan di masa yang lebih jauh lagi. Ya, kesempatan baru. Amin ya, karena kita tahu saat ini ya, saat kita bangun pagi hari ini banyak orang yang harus meninggalkan dunia ini. Ya, harus meninggalkan orang yang disayangi. Harus meninggalkan orang tua. Ya, harus meninggalkan kekasih hatinya. Harus meninggalkan teman-teman yang benar-benar tulus dan mendukung dia. Ya. Ada yang sempat berpamitan, ada yang tidak sempat berpamitan. Jadi hari baru, kesempatan baru ya, untuk memulai hari mengucap syukur kepada Tuhan. Mohon ampunan apapun kesalahan kita di masa lalu, sesuai yang dikehendaki Tuhan. Dan saling dukung, saling support untuk bisa melakukan kehendak Tuhan sampai tugas kita selesai di dunia ini. Ya, tugas manusia apa? Menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mau menjadi saluran berkat Tuhan, mau menjadi solusi, mau menjadi kebaikan sekecil apapun dimanapun posisi kita, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pekerja ya, sebagai pemilik usaha ya, sebagai orang yang diberi kesempatan untuk menjabat atau apapun di dunia ini ya, lakukan itu sebaik-baiknya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita meninggalkan dunia ya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel ya, pasal yang kelima ayat 11 sampai 15. Judul perikopnya Istana dan Rumah Tangga Daud. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Samua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet ya. Jadi di sini diberi judul Istana dan Rumah Tangga Daud ya. Jadi ketika Daud sudah memasuki Yerusalem ya, Tuhan mengirimkan orang-orang untuk membangun istana bagi dia ya. Dan saat di Yerusalem, Daud juga mengambil beberapa istri ya, atau selir, atau di sini bahasa ininya gundik, dan melahirkan anak-anak selama dia tinggal di Yerusalem. Kita akan renungkan ayat demi ayat ya, kisah di masa lalu saat Daud memerintah. Hiram, raja negeri Tirus. Jadi saat ini ya, di peristiwa ini ada yang namanya Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras. Jadi mengirimkan utusan kepada Daud itu satu paket ya, dengan kayu aras, tukang-tukang kayu ya. Bukan hanya utusan aja, tetapi kayu aras, tukang-tukang kayunya, tukang-tukang batunya. Mereka mendirikan istana bagi Daud ya. Jadi Hiram ini, raja negeri Tirus, mendirikan istana bagi Daud. Lalu taulah Daud, di sini Daud tahu ya bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel ya. Jadi di sini ditulis bahwa di peristiwa ini saat Raja Hiram ya dari negeri Tirus mengirimkan utusan satu paket dengan kayu aras ya, tukang batu, tukang kayu, dan membangun istana bagi Daud. Bagi Daud ini merupakan dari Tuhan
bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya ya. Jadi di sini Tuhan mengangkat martabat pemerintahan Daud oleh karena Israel itu umatnya ya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem ya. Jadi di sini ditulis juga bahwa saat di Yerusalem ini sudah masuk ya, Daud mengambil beberapa gundik ya dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron ya, dan bagi Daud masih lahir lagi anak lelaki dan perempuannya. Jadi dari gundik-gundik yang selama dia tinggal di Yerusalem itu lahir beberapa anak ya. Nama anak-anak yang lahir bagi Daud di Yerusalem itu Syamua, Sobab, Nathan, Salomo ya. Jadi di sini Salomo lahir dari wanita-wanita Yerusalem ya. Yibar, Elusua, Nefek, Yafia, Elishama, Eliada, dan Elifelet. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Ini salah satu peristiwa di masa lalu ya, saat Daud menjadi raja atas Israel. Dan peristiwa di mana setelah dari Hebron, dari Yehuda, Daud masuk ke Yerusalem ya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita semakin mencintai Tuhan Yesus ya, semakin melekat hati kita kepada Tuhan, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Sampai bertemu lagi di renungan selanjutnya. Terima kasih banyak.